Shalom, selamat pagi anak-anak Tunas Indonesia. Tunas Lestari, shalom anak TK, SD dan SMP. Senang sekali pada hari ini kita masih Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Walaupun kita masih belajar daring, tetap semangat ya. Kita hari ini akan cepel. Baik, anak-anak semua siapkan? Semua ada di depan handphone atau layar laptopnya. Mari siapkan hatinya ya. Kita akan cepel anak-anak. Bawa hatinya kepada Tuhan ya. Beribadah sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan. Shalom mama yang mendampingi, boleh bersama dengan kita hari ini. Kita akan mengangkat pujian Bapa Engkau baik. Mari semuanya dengan sungguh-sungguh kita sama bangkit ini. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Semua anak-anak menyanyi. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Semua anak-anak berdoa. Bapa, ku cinta Kau. Mari lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Ikuti Mem Ani. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami masih bisa bernafas, melakukan pembelajaran walaupun masih belajar dari rumah, dan masih bisa ibadah, memuji Tuhan dan membenarkan firman Tuhan. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semua anak-anak. Shalom. Iya.
ibadah chapel ya. Karena hanya di video saja, jadi tidak banyak yang bisa disampaikan. Tetapi sebelum firman Tuhan, Memani mau ajak kalian dulu permainan dengan satu pujian ya. Coba Making Melody masih tahu lagunya? Oke, yuk. Making Melody in my heart. Ya, buat gerakannya ya. Ayo semua bangkit berdiri. Oke. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of King. Nah, kalau King of King itu adalah Tuhan Yesus, jadi buat melodi itu lagu bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Berarti kita harus semangat. Coba sekali lagi. Ayo, Mem Ani lihat masih ada yang duduk. Semuanya berdiri. Ya, 1, 2, ya. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of King. Thumbs up. Ya, semua tangannya jempol. Shoulder up. Oke, punggungnya diangkat. Knee bend, ini lututnya. Oke. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of King. Thumbs up, lebih cepat. Elbows up. Knee bend. Chin up. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of King. Thumbs up. Okay, shoulder up. Knee bend. Chin up. Turn around. Making melody in my heart. Making melody in my heart. Making melody in my heart to the King of King. Yang terakhir, the last one. Thumbs up. Elbows up. Knee bend. Chin up. Ingat ya, turn around. Terus tongue up. Capek? Oke, sekarang kita mau firman Tuhan, ya. Nah, hari ini Memani mau bercerita tentang ada seorang bapak yang baik dan kaya raya. Dia punya banyak hewan peliharaan, dia punya banyak budak, rumahnya bagus dan emasnya banyak sekali. Nah, anak-anak, dia kaya, tetapi dia tidak sombong. Wah, biasanya yang kaya itu sombongnya anak-anak, tetapi bapak ini tidak. Dia sudah punya harta kaya, melintir orang tajir katanya. Perusahaannya banyak, ladangnya luas. Waduh, panennya banyak melimpah. Ada banyak gandum, banyak anggur. Ternaknya banyak ya. Apa aja ya ternaknya adik-adik? Ya anak-anak, apa aja ternaknya? Banyak. Sapi, domba, unta. Waduh, budaknya orang-orang kerjanya juga banyak. Tetapi dia tidak sombong. Nah, tetapi hari ini yang memang cerita adalah bahwa bapak ini walaupun dia kaya tidak sombong, satu kali dia mengalami sakit. Sakitnya parah. Anak-anak tahu kan kudis, koreng? Satu kali iblis datang pada Tuhan. Sama Tuhan Allah dia bilang,
Tuhan, aku melihat, aku udah jalan-jalan ke bumi. Aku lihat ada seorang bapak yang kaya. Dia saleh sekali. Dia takut sama Tuhan. Ya, boleh nggak aku mencobain dia? Kata si iblis sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Jangan, jangan, gitu nggak? Tuhan bilang, boleh. Kamu boleh mencobai dia. Tetapi ingat, jangan kamu ambil nyawanya, kata Tuhan. Lalu iblis pun mencobai bapak ini. Nanti tebak ya, bapak siapa ya? Bapak saya, Bapak Memani. Oh, bukan. Bapak Memani bukan orang kaya. Bapak Memani orang susah. Bapak siapa ya? Papanya Ezekiel? Bukan juga. Bapak siapa ya? Nanti ingat bapak siapa. Lalu iblis datang menjumpai bapak itu. Dan mulailah dicobai. Bapak ini tinggal di satu negeri namanya Tanah Us. Tanah Us ya. Nah, anak-anak, kamu boleh lihat nanti di Ayub 1 ayat 1 sampai 5 ya. Jadi bapak ini adalah Bapak Ayub. Nah, anak-anak kita baca ya. Sebentar memang dibaca supaya tahu. Kamu buka Alkitabmu. Ayub 1 ayat 1 kita baca sampai 10. Oke? Ayub 1 ayat 1 sampai 10. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Dia seorang yang saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ingat ya, Ayub gimana orangnya? Pertama, saleh, jujur, dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wow, hebat ya Ayub ya. Nah, kedua, ia mendapatkan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berapa anaknya laki-laki? 7. Banyak ya. Dan 3 anak perempuan. Berarti berapa anak Ayub? 10. 7 ditambah 3. Kemudian dia katakan apa? Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ingat, 7.000 kambing domba, 3.000 ekor unta. Wow, banyak sekali. Penuh kebun binatang. 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di timur. Nah, anak-anak, wah, gak kebayang ya, budaknya aja banyak sekali. Anak-anaknya yang laki-laki, ingat nih, dengar baik-baik. Bapaknya tadi apa? Saleh, jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Ya, anak-anaknya. Anak-anaknya yang laki-laki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Nah, kalau orang yang suka pesta berarti tidak baik. Kalau pesta berarti poya-poya, minuman keras, ya kan? Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah Ayub dilakukan senantiasa. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, yang diantara mereka datanglah juga iblis. Nah, ini tadi iblisnya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi, menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, dan demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, Tuhan tahu. Walaupun Tuhan di sorga, dia tahu Ayub itu orang baik. Ayat 9.
Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri ini. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau dan di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, sekarang yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah baca bahwa Tuhan Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Maka nanti kan baca lagi ya kitabnya ya, dibaca lagi sampai habis Ayub 1 sampai habis. Maka di sana akan diceritakan bahwa Ayub akan dicobai iblis dengan cara memberikan penyakit kusta, badannya semua busuk anak-anak, sehingga orang-orang kalau lihat bau, jangan berteman dengan dia. Orang gak mau berteman dengan Ayub. Lalu istrinya bilang gini, kutukinlah Tuhan Allahmu itu. Kenapa kamu sampai begini? Gitu. Apa itu? Istrinya aja sampai ngomong gitu sama Ayub. Kira-kira Papa Ayub apakah jadi bilang marah sama Tuhan, ngambek atau bagaimana? Ayub tidak mengutuki Tuhan. Ayub tetap berdoa kepada Tuhan. Ayub tetap kuat iman, ya. Ayub tetap beribadah kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan akan menolong dia. Lalu Ayub bilang sama istrinya, masakan kita hanya mau yang baik saja dari Tuhan, tidak mau yang jelek? Anak-anak, sering gak kalian seperti itu? Kalian hanya mau yang enak aja dikasih mama atau papa, yang enak-enak aja dikasih teacher, yang enak-enak aja dibuat temennya. Giliran yang susah gak mau. Nah, Ayub mengalami kesusahan. Badannya semua borok, anak-anak semua busuk, dijauhin teman, dijauhin saudara, dijauhin istrinya. Bahkan diceritakan bahwa anak-anaknya mati semuanya. Hartanya habis semuanya anak-anak. Dan dia duduk sampai di atas debu. Debu itu bakaran bekas api, tahu kan? Kalau bakar kayu ada debunya, abu masak. Sampai duduk di situ dia, teman-teman. Anak-anakku, ya, karena dia sakit sehingga orang tidak ada yang mau bergaul dengan dia. Tetapi ketika dia susah seperti itu pun Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Ayub tetap percaya kepada Tuhan dan Ayub tetap memuji Tuhan. Ya. Walaupun istrinya sendiri, ya, istrinya sendiri bilang, ngapa lagi? Lupain aja, tinggalkan Tuhanmu, kutuki, kata istrinya. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Anak-anakku terkasih, hari ini, saat ini kita seperti Ayub, ya. Kita mengalami masa yang susah, di mana kita nggak bisa datang ke sekolah. Ya, kita hanya belajar lewat internet, lewat WA. Kadang-kadang mama nggak punya kuota. Ketika nggak ada kuota, kalian marah-marah nggak sama mama? Mama, aku nggak bisa kacang, gitu. Tidak ya, kita nggak boleh seperti itu. Kalau tidak ada kuota mama, tidak ada uang beli kuota, datang ke sekolah, bawa bukumu, minta apa belajar sekarang teacher, ya kan? Guru-guru kan ada di sekolah, oke? Jadi kita tidak boleh seperti istrinya bilang tadi, mengutuki Tuhan. Sekarang kita masa susah. Mungkin ada yang papanya tidak kerja, ada yang mungkin jualannya nggak laku, mamanya lagi susah. Berarti kita belajar hidup berhemat. Tidak ada lagi minta jajan-jajan.
Kalau makanannya dulu mungkin kita bisa suka beli KFC, beli ayam penyet. Sekarang nggak lagi, mungkin mama cuma masak telur. Harus mengucap syukur. Ya, tadi Ayu bilang apa? Masakan kita mau yang baik saja yang Tuhan kasih, yang jelek enggak? Ya, tidak boleh. Mau yang baik, mau yang jelek, mau yang senang, ataupun tidak menyenangkan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Anak-anakku yang kukasihi, ingat, kalian adalah biji mata Tuhan. Kita bersyukur, kita masih Tuhan pelihara sampai hari ini. Tuhan beri kekuatan, ya kan? Amin. Tuhan masih kasih orang tua, papa dan mama yang sayang sama kita, yang mendukung kita untuk belajar. Jadi jangan sia-siakan. Kamu tetap punya tanggung jawab. Bangun pagi, mandi, pakaian yang rapi, baju sekolah, dan belajarlah on time. Setelah belajar harus tuntaskan. Jangan tunggu sampai malam. Ya kan? Kalau yang handphonenya ada dari pagi, kamu harus sampai selesaikan sampai selesai jam pelajaran kita. Jangan menunda. Ya, supaya handphonenya mama bisa pegang. Kemudian katanya tadi bukan yang enak saja. Nah, anak-anak kebanyakan suka main game. Yang enak itu main game daripada belajar. Hari ini memang diingatkan, jangan main game. Karena main game itu bukanlah hal yang menyukakan Tuhan, ya. Jadi ingat, hari ini kita belajar tentang kesetiaan Ayub. Yang pertama tadi Tuhan mengenal Ayub karena Ayub apa? Karena bandel? Karena kaya? Bukan karena itu. Tuhan mengenal Ayub karena pertama Ayub itu saleh. Saleh itu adalah baik, nah, sabar. Habis itu jujur. Dia tidak mau berbohong, tidak berdusta, tidak berkompromi dengan orang jahat. Kemudian melakukan kehendak Tuhan, berarti menjauhi yang jahat. Dia nggak mau mencuri, dia nggak mau berbohong, dia nggak mau curang. Dan yang keempat, takut akan Tuhan. Artinya apa? Ayub adalah orang yang rajin beribadah, berdoa, membaca firman, melakukan kehendak Tuhan, mengasihi orang tuanya, mengasihi istri dan anak-anak serta budak-budaknya, bahkan ternak domba. Masa ternak domba juga dikasihi? Ya iya. Binatang, tanaman adalah ciptaan Tuhan, harus kita kasihi. Jadi kalau ada mama tanam bunga di rumah, kamu dikasih tanggung jawab merawatnya, menyiram, ya siram dong, dirawat. Kalau punya guguk, kasih makan. Jangan malas, jangan membantah. Nah, Tuhan mengenal anak-anak. Ingat ada 4 tadi ya. Harus Tuhan mengenal anak-anak STI karena anak-anak STI apa? Ingat, 1, saleh, jujur, menjauhi kejahatan, dan takut Tuhan. Nah, ada 4 hal yang hari ini kita belajar. Yang pertama, saleh, jujur, menjauhi kejahatan, dan takut akan Tuhan. Biarlah kita semua menjadi Ayub di zaman ini. Apalagi di tengah-tengah keadaan COVID saat ini, jadilah Ayub untuk ayah dan ibu dan semua keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami memuji Tuhan sebab Tuhan baik. Terima kasih Bapa untuk renungan hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami keluarga besar Sekolah Tunas Lestari, Sekolah Tunas Indonesia yang masih belajar daring. Berkati orang tua yang mendampingi kami belajar. Berkati pekerjaan dan usaha orang tua, kesehatan. Semua kami keluarga besar Tunas Indonesia dijauhkan dari virus corona yang melanda dunia saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, jangan lupa besok ibadah hari Minggu Mem Ani tetap kirim Super Bowl. Oh iya,
Kalau ada aktivitas, kalian boleh lakukan, siapkan, kemudian kirim foto atau video supaya Mem Ani kirim ke Superbook. Siapa tahu kalian bisa jadi pemenangnya. Oke, sekali lagi anak-anakku tersayang, Tuhan memberkati. Ingat, stay at home, stay healthy, stay happy. God bless you. Bye-bye.